Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur Tuhan kalau kami boleh sehat dan kami boleh kembali bersekolah, sekalipun secara online. Tuhan, sebelum kami mengikuti pembelajaran pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, anak-anak yang mendengar, dan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Anak-anak, setiap kita ya pasti akan sedih, ya, orang tua kita akan sedih jikalau kita sakit. Kita sebagai anak mengalami sakit, orang tua kita pasti akan sangat sedih. Lebih-lebih jika penyakit itu tidak segera membawa kesembuhan, orang tua akan semakin sedih. Pagi hari ini kita mendengar kisah dari seorang janda di Sarfat yang memiliki anak satu-satunya, dan anak itu dalam keadaan sakit. Sakitnya sangat parah sehingga mengakibatkan anak ini meninggal. Betapa sedih hati ibu janda ini ketika melihat anaknya sudah tidak bernyawa. Dia membawa anaknya ke Nabi Elia dan dia menceritakan segala yang dialaminya kepada Nabi Elia. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia membawa anak itu ke atas rumahnya, ke kamarnya, membaringkan di sana, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan mengembalikan nyawa anak itu ke dalam tubuh anak itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Nabi Elia, dan Tuhan memulangkan kembali nyawa anak itu ke dalam tubuhnya, sehingga anak itu mengalami kesembuhan dan hidup kembali. Tuhanlah pemilik kehidupan. Yang menyembuhkan, yang menghidupkan anak itu bukan Nabi Elia, tetapi adalah Tuhan melalui perantaraan Nabi Elia. Tuhan yang memilih kehidupan kita. Tuhan yang pemilik segala apa yang ada di dunia ini, terlebih hidup kita. Ketika manusia itu meninggal, rohnya akan kembali kepada Tuhan. Anak-anak, kalian dan Miss saat ini
boleh ada hingga saat ini karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Kita mau bersyukur, kita mau terus berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kita hidup hingga saat ini. Dan pasti Tuhan akan menolong kita. Kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Mari kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan dan terus bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau anugerah-Mu yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Ajari kami untuk senantiasa taat dan percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan belajar, Tuhan mampukan anak-anak untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.